Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika SPD. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 2 Jayapura, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2023, program studi biologi di LPTK Universitas Negeri Malang, dengan nomor peserta 2016 99739345. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Jayapura. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, kita awali dengan doa dulu. Silakan. Selamat siang teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kijai sudah membawa kita dalam doa. Baik, selanjutnya Bu Guru akan absen. Guru hanya menanyakan hari ini yang tidak hadir siapa saja, ada berapa orang? Ketua kelas? Izin Guru, yang nggak hadir ada 3 orang. 3 orang. Atas nama siapa? Ayon, Alto. Tidak ada keterangan ya. Iya. Yang kedua? Alto juga. Yang ketiga? Yang ketiga itu si. Mudah-mudahan dari ketiga teman kalian yang tidak hadir hari ini besok bisa bergabung dengan kita di dalam kelas. Lalu yang sakit mudah-mudahan cepat sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Kira ada nggak yang sudah pernah dengar tentang pelajaran yang Bu Guru sampaikan hari ini? Sudah pernah dipelajari sebelumnya atau tidak? Belum. Di SMP? Nah, bagaimana mengenal hewan atau tumbuhan di lingkungan sekitar, yaitu hewan endemik atau hewan langka? Sudah. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Materi yang akan Bu Guru sampaikan hari ini tentang keanekaragaman hayati macam. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan untuk yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar dan peranan serta solusi usaha konservasi keanekaragaman tersebut dengan tepat dan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman makhluk hidup dan sekitarnya berkaitan dengan model pembelajaran disampaikan adalah model pembelajaran PBL. PBL ini yang dimaksud adalah problem based learning, yang mana nanti siswa atau peserta didik diharapkan mampu berpikir secara kritis, mampu menyelesaikan masalah, mampu memberikan solusi pada saat melakukan diskusi maupun presentasi. Tiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebaran flora dan fauna. Flora berupa maksudnya adalah tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan yang akan dilindungi. Saya menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar dan peranan serta solusi bagaimana kita melindungi hewan tersebut. Ada beberapa pembahasan pokok. Yang pertama tadi sudah kita lewati, itu pendahuluannya. Lalu yang kedua, tingkat pelestarian kehayati, itu Bu Guru singkat. Maksudnya kehayati adalah keanekaragaman hayati. Yang ketiga, cara pelestarian keanekaragaman hayati. Cara melestarikan, cara melindungi, cara memperbanyak atau cara bagaimana melakukan perkembangbiakan melalui perantara manusia maupun hewan. Yang keempat adalah penutup. Pelestarian keanekaragaman hayati, pengertiannya adalah merupakan salah satu upaya dalam konservasi keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Ekosistem yang dimaksud adalah pengelompokan pada hewan tersebut. Misalnya kayak manusia punya kelompok di kelompok A, kelompok B, kelompok C. Contoh, kalau kalian berteman juga ada kelompoknya kan? Lalu yang berikut dasar hukumnya untuk melindungi hewan atau tumbuhan, ada hukum yang dilindungi masing-masing di pemerintah daerah. Contoh ya, batas mana hutan yang akan bisa dijangkau oleh manusia untuk dibabat. Ada perlindungannya. Kalau sudah melakukan
pembabatan liar berarti itu namanya sudah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Lalu yang berikut, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem merupakan tanggung jawab dan kewajiban pada masyarakat atau kita semua. Selanjutnya, kenapa perlu dilakukan pelestarian keanekaragaman hayati pada hewan tersebut? Agar tidak punah. Agar Tidak punah. Contoh yang sudah punah, yang hampir banyak kurangnya adalah seperti gambar yang guru tayangkan di depan adalah hewan harimau. Sudah banyak berkurang ya. Terjadinya penurunan jumlah keanekaragaman hayati di dunia dan Indonesia menjadi perlunya dilakukan pelestarian tempat pelestarian hewan di mana? Marga Satwa yang ada di kebun binatang, tempatnya di Bogor. Apa penyebabnya terjadinya kerusakan pada hewan tersebut? Lihat di depan. Penyebab terjadinya adalah yang pertama, kerusakan habitat pada hewan tempat tinggal. Lalu yang kedua, eksploitasi. Lalu yang berikut, spesies, invasi dan penyakit. Bisa jadi juga hewan tersebut sudah tua, jadi dia meninggal, terus ada penyakitnya, kayak macam ada flu burung, lain-lain sejenisnya. Ada beberapa hewan yang dilindungi, ini yang kita pelajari yang khusus di Papua. Ada macam-macam jenis burung cendrawasih. Yang biasa kalian lihat yang paling ujung ada yang berwarna merah, ekornya kecoklatan kuning. Itu yang paling banyak yang biasa kalian lihat. Kalau yang warna biru sudah pernah lihat tidak? Lalu yang berikut ada yang warnanya merah atau warna kayak pink. Lalu yang terakhir dia hanya ekornya hanya ada 2 saja. Itu penyebarannya banyak di Papua. Tapi yang biasa orang ambil hanya yang warna kuning saja. Sedangkan yang lain dia hidupnya di hutannya yang paling tinggi. Itu perbedaannya kenapa tidak bisa diambil. Sudah sangat berkurang banyak itu. Tingkat ekosistem di sini bertujuannya untuk melindungi pada suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut, contoh yang sebelah sini boleh dilihat dia banyak penumpukan sampah, itu buang sampah sembarang. Lalu yang sebelah sana adalah hutan bakau, itu juga sudah sangat berkurang di wilayah kita. Kenapa dia hutan bakau banyak berkurang? Karena terjadinya penebangan secara liar, dijadikan rumah-rumah, kawasan tempat tinggal untuk membuat bangunan baru. Lalu yang berikut, yang banyak yang berkurang tadi yang burung sudah kasih tunjuk gambarnya adalah burung cendrawasih yang ekornya warna kuning kecoklatan. Dan tingkat jenis pada masyarakat itu banyaknya sampah. Cara melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini ada 2 jenis, ada ex situ dan in situ. Yang dimaksud dengan ex situ adalah tumbuhan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya. Pengelolaan keanekaragaman hayati di luar habitat bisa dilakukan oleh lembaga konservasi. Oke. Ada lembaga yang akan melakukan konservasi pada hewan tersebut. Contoh tadi yang kalian sudah sebut adalah pada Taman Marga Satwa. Tujuannya untuk apa? Agar hewan tersebut tidak punah. Lalu yang berikut ada in situ, usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Misalnya hewan yang jenisnya sama, spesiesnya sama, itu hewan apa yang hampir mirip dengan hewan tersebut atau unta tersebut. Itu yang dimaksud dengan hewan aslinya. Oke, itu materi yang Bu Guru bisa jelaskan hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya atau masih ada yang kurang jelas? Apakah prosesnya perkawinan silang itu rumit atau tidak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Proses perkawinan silang sudah pernah lihat orang melakukan step pada tumbuhan? Sudah. Misalnya tumbuhan mangga golek dengan mangga arum manis. Misalnya mangga golek ini dia asam, lalu mangga arum manis ini dia manis. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti batangnya akan di stek, batang yang dari mangga golek akan di stek atau ditempel ke batangnya mangga yang arum manis tadi yang rasanya manis. Itu yang dimaksud dengan proses perkawinan silang. Contohnya nanti dia akan melakukan perolehan hasilnya seberapa jauh. Kita akan mengamati. Biasanya
kurang lebih 1 sampai 2 bulan itu proses kalau pada tumbuhan. Tetapi kalau pada hewan membutuhkan waktu yang lama. Kenapa membutuhkan waktu yang lama? Hewan itu harus dicek dulu secara klinis atau di dokter hewan tersebut. Dia punya alat reproduksinya bagus untuk dilakukan perkawinan silang. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan kita, yaitu yang berikutnya kita akan melakukan kerja kelompok, melakukan diskusi singkat. Nanti di setiap kelompok akan mengerjakan beberapa tugas. Satu kelompok dari 4 kelompok ini, guru bagi dulu kelompok. Guru yang dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum dulu membantu kelompok, guru akan menjelaskan cara diskusinya. Nanti di setiap kelompok guru akan membagikan materi apa yang akan disampaikan tumbuhan endemik yang ada di Papua. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara melakukan pelestarian pada hewan dan tumbuhan. Kalian guru harapkan untuk membuat mind mapping. Mind mapping itu sama contohnya dengan peta konsep, peta pikiran, dan sejenis lainnya. Waktu yang guru kasih kurang lebih 25 menit. Selebihnya dari itu nanti waktunya untuk melakukan presentasi. Baik, silakan duduk membentuk kelompok dulu. Yang dari depan sini boleh menghadap ke belakang, yang dari belakang boleh merapat ke tengah-tengahnya. Referensinya di internet. Waktunya 25 menit. Ini mau boleh mencari referensinya di sana. Vijay. Siap guru. Dikasih besar lagi. Bebas berkreasi. Siapa yang cepat bisa menyelesaikan tugas dapat reward dari guru. Yang itu dia harus berpotong atau melingkar. Boleh, namanya berkreasi kan? Terserah. Nanti dikasih cabang-cabangnya dia bagaimana boleh. Waktunya 25 menit ya. Boleh menggunakan nama kelompok yang sesuai dengan kalian inginkan. Tidak mesti dia kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tidak. Boleh nama alam lain yang kalian inginkan atau nama keren apa begitu, terserah kalian, bebas. Yang namanya Merdeka Belajar jadi bebas juga memilih. Silakan. Apa kelompok katanya ultramedia. Ini guru kita punya nama kelompok yang signifikan. Nama pahlawan. Iya. Menit lagi. Nanti pada saat melakukan presentasi, masing-masing membagi tugas. Biar semua berjalan aktif kan. Ada yang mau membaca, ada yang membuka presentasi tersebut,
dari 1 sampai 4. Mana yang mengambil undian 1 nanti, dia akan berarti melakukan verifikasi lebih awal sesuai nomor undian ya. Biar guru biar nggak ditunjuk-tunjuk. Nanti setiap kelompok akan mewakili kelompoknya untuk mengambil undian tersebut. Pada saat melakukan presentasi, semua maju, berdiri yang baik, yang rapi, yang ganteng di depan. Oke, sekarang setiap kelompok boleh mengutus 1 orang untuk mengambil challenge-nya atau undiannya di depan. Lalu setelah itu silakan dibuka di masing-masing kelompoknya. Sekarang silakan yang untuk kelompok 1 dan undian 1 untuk melakukan presentasi di depan. Peserta didik yang lain boleh duduknya menghadap ke depan. Silakan melihat temannya yang melakukan presentasi, diperhatikan dan diamati. Lalu nanti apabila ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan pada kelompok. Baik, sebelum melakukan presentasi, guru akan menjelaskan dulu prosedur penilaian dalam melakukan presentasi. Yang pertama adalah nilai diskusi. Lalu yang kedua, pada saat melakukan presentasi, ada nilai keaktifan dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah penilaian bagaimana kekompakan dalam kelompok pada saat menjawab teman bertanya. Silakan dimulai. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang berjudul burung kasuari. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Kami di sini ada 5 orang. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Fidrasan dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Masih Kaya. Perkenalkan, nama saya Kamaliadu. Perkenalkan, nama saya Masya Pebesi. Perkenalkan, nama saya Christian Kitahari. Oke, jadi di sini saya akan berlaku sebagai moderator. Untuk pembaca saya persilakan. Endemi Papua, burung kasuari. Burung kasuari adalah spesies asli Papua dan sekitarnya, termasuk Papua Nugini Utara. Ada 3 jenis burung kasuari. Yang paling terkenal yakni dengan spesies kasuari tunggal. Terkenal yakni kasuari ganda dan kasuari kerdil. Ini mencolok memiliki bulu yang keras dan tajam. Di lucunya, bajunya biru yang cerah sepanjang lingkaran kulit merah, yang dikenal sebagai kepala yang tergantung di lehernya, dan helm atau pelindung kepala yang menonjol di atas kepalanya. Yang ketiga adalah semua kasuari biasanya burung pemangsa di hutan dalam, mahir menghilang jauh sebelum manusia tahu mereka. Ada di sana. Mereka memiliki tubuh yang besar, leher yang panjang. Kasuari merupakan jenis burung tak terbang yang dapat dikenali karena gestur atau helm mereka. Kasuari menggunakan kaki mereka sebagai senjata. Kasuari memiliki kaki 3 jari dengan cakar yang tajam. Jari kaki kedua bagian dalam di posisi media olahraga seperti cakar, seperti pisau yang bisa panjangnya 125 mm. Cakar ini sangat menakutkan karena kasuari terkadang menendang manusia dan hewan dengan kaki mereka yang sangat kuat. Kasuari bisa berjalan hingga 50 km per jam melalui hutan lebat dan bisa meloncat hingga 1,5 meter. Mereka adalah perenang yang baik, menyeberangi sungai yang luas dan berenang di laut. Umur rata-rata kasuari liar yakni sekitar 40 sampai 50 tahun. 3 spesies kasuari. Klasifikasi ilmiah. Kerajaannya Animalia, filum Chordata, kelas Apes,
Kodok, Casuaridae formes, famili Casuaridae, genus Casuarius, spesies. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dan dengan ini saya membuka sesi jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya soal presentasi kami. Dipersilakan untuk Izin, kalian tadi kan bilang burung kasuari ini termasuk tergolong burung yang tidak bisa terbang. Nah, kira-kira kenapa ya? izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari tadi. Jadi, kenapa kasuari itu tidak bisa terbang? Karena kasuari tidak memiliki sayap yang lebar sehingga tidak memungkinkannya untuk terbang. Berikan apa dulu? Jadi bertanya, burung kasuari kan tadi dibilang dia sebagai pemangsa ya. Makanan utamanya itu apa? Kalau untuk kasuari, mereka biasa memakan daging. Aku bantu jawab ya. Ya. Daging yang dimaksud itu kayak macam bisa daging hewan, bisa daging kayak macam ikan gitu, ikan kecil-kecil, terus kayak daging ayam yang dipotong kecil-kecil. Tetapi kalau di hutan sana dia ada kayak macam hewan kecil yang merayap atau yang ada di sekitarnya, itu yang biasa. Guru memberikan informasi atau mau memberitakan nilai yang didapat adalah 90. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nanti tugasnya kumpul dulu ya. Baik, sekarang silakan ke kelompok berikutnya. Udah ngomong diam dua tadi kan? Yang ngomong diam dua berarti kelompok berikutnya ya. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 4 yang nama kelompok kami kami. Materi kita akan membahas tentang tumbuhan makhluk. Di sini saya akan menjadi moderator dan saya mempersilakan keempat teman saya untuk membacakan materi yang telah kami. Suaranya nggak besar, biar teman yang lain di belakang bisa dengar. Kalau gitu kasih sebelah mana? Kasih yang sebelah yang mana? Tanaman makhluk adalah sejenis tumbuhan rambutan atau dalam ilmu biologi berasal dari keluarga rambutan. Berdasarkan warna kulit buahnya, makhluk dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Yang satu, Gembe Bangare, matoa kulit merah. Rasa dari matoa merah sangat manis, kulitnya sangat tebal, isinya seperti rambutan dan gampang dikupas. Matoa kulit hijau. Matoa hijau atau ini amaklum rasanya pekat, berarti dia belum matang. Jadi kulitnya susah dibuka, ada sedikit pahit. Yang satu lagi masih ada tuh yang kuning. Atau yang kuning. Emen kabelau, mantul Yang membelakangi. mantul kuning atau kabel tidak terlalu manis, tidak terlalu besar, rasanya biasa saja, tetapi masih terasa enak. Sekian itu saja dari kelompok 4. Saya membuka sesi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jadi silakan. Saya mau tanya nih, coba jelaskan ulang tentang makhluk yang warna kuning. Atau yang warna kuning tadi. Enggak usah dibacakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia saja. Mantul kuning tidak terlalu manis, tidak terlalu pekat, rasanya biasa saja, tetapi masih terasa enak. Oke. Dan jelas, Jai. Jelas. Ada lagi yang mau bertanya?
Sudah? Oke, sudah. Kenapa tidak ada yang pertanyaan banyak? Bu Guru bantu jawab. Karena ini adalah makanan tradisional atau makanan khas kita yang ada di Papua untuk matoa. Apalagi sekarang matoa lagi musim ya? Ya. Oke, saja dari Guru ya. Saja dari kelompok 4, sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya yang mau menempel juga boleh, bisa silakan. Sesuai dengan kreasi masing-masing. Ya, untuk kelompok 4, presentasi yang kedua, nilai yang didapat hari ini adalah 85. Nilai presentasinya berikan aplaus dulu. Oke, silakan dimulai. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok C ini yang beranggotakan kami beranggotakan 5 orang. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Pratiwi. Saya Nazibur Aminah. Saya Adina Syahani. Saya Nadif Fatia. Saya Anastasia. Kami akan menjelaskan tentang burung cendrawasih. Pasti kita semua pernah mendengarkan yang namanya burung cendrawasih. Burung cendrawasih tentunya sangat familiar di masyarakat Indonesia dengan keindahannya seperti bulunya yang sangat indah. Secara etimologis, kata surga berasal dari kata cendra yang berarti dewa bulan dan wasi yang berarti pembawa pesan. Penduduk setempat pernah mengira burung ini adalah reinkarnasi dari peri. Dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang beberapa macam dari burung cendrawasih. Spesies burung cendrawasih Indonesia dan beberapa diantaranya dapat ditemukan di tanah Papua. Beberapa diantaranya adalah cendrawasih kuning kecil, cendrawasih gundul, cendrawasih raja, dan cendrawasih merah surga. Tentunya sebagai masyarakat kita harus ikut serta menjaga keberadaan satwa tersebut sehingga jenis burung cendrawasih yang terancam punah dapat dihilangkan. Burung cendrawasih merah adalah spesies burung dari marga Paradisaea yang berukuran sedang dengan panjang sekitar 33 cm. Cendrawasih biru, nama intinya Paradisaea rudolfi, adalah burung cendrawasih yang berukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm. Yang berikutnya cendrawasih kulit kecil adalah burung cendrawasih berukuran sedang dengan panjang 32 cm. Yang berikutnya cendrawasih kaisar adalah burung cendrawasih yang berukuran sedang dengan panjang 33 cm dari genus Paradisaea. Cara menjaga kelestarian burung cendrawasih ialah menindak tegas pelaku pemburuan liar dan ilegal burung cendrawasih. Jadi itulah teman-teman macam-macam dari burung cendrawasih dan bagaimana cara kita melestarikan burung cendrawasih. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya silakan. Jadi mau bertanya, kira-kira cendrawasih itu hidupnya sampai berapa tahun? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Teman saya akan menjawab. Silakan paling lama 15 tahun. Itu yang paling lama. Oke, untuk selanjutnya VJ, silakan bertanya. Kamu tanya, cendrawasih itu ada berapa jenis? Tadi izinnya berapa disebutkan tadi spesiesnya? Yang spesiesnya banyak tapi yang ditemukan di Papua hanya berapa tadi? 28. Nah, itu yang ada di Papua. Tapi yang kalian lihat setiap hari itu yang paling dominan adalah yang bulunya warna kuning. Kalau macam warna merah, terus warna jingga, warna biru dan jenis lain itu jarang kalian lihat. Jelas? Ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada maka kami tutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sudah sama yang kembali nanti setelah selesai presentasi baru tugasnya di untuk kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 2 presentasi ketiga. Iya kan? Ya. Bu Guru memberikan nilai 9.
Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok Mansur Team. Di sini kami akan mempresentasikan tentang shipping di Papua. Perkenalkan, nama saya Adi Sumedimana. Saya Adi Boyutus. Saya adalah Triansyah. Saya Adi. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam negara-negara ASEAN.